mohon maaf untuk yang Kristen, ya, mohon maaf untuk yang Kristen, ya, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan biarlah kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas saudara kita yang bernama Denny Sumargo. Dia membahas kekristenan sambil minta maaf. Nah, dia minta maaf supaya orang Kristen lapang dada untuk mendengarkan dialognya. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu Nggak ada, bro. saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, kan? Nonsense. Oh, itu tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. ya sama sebenarnya kayak di Islam juga Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. betul, gue baca, mohon maaf nih, ini memang bukan area gue, tapi tolong dibenarkan kalau gue salah. Iya. Karena gue dibenarkan, diluruskan soalnya. Iya, diluruskan. Jadi gue baca dalam salah satu riwayat ya, kalau nggak salah hadisnya Al-Bukhari ya, mengenai tentang riwayat perginya Nabi Muhammad karena waktu itu dia sudah mencapai waktunya untuk berpulang. Dan waktu itu sahabatnya bertanya bahwa sungguh mulialah engkau bawa surga untukmu. Bahwa ketika kau nanti akan berpulang. Tapi Nabi Muhammad berkata, intinya aja nih ya, luruskan saya, mohon maaf. Intinya adalah Nabi Muhammad berkata bahwa amal ibadahku pun tidak akan bisa membuat masuk surga. Karena kesungguhnya itu adalah hak daripada Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada dari salah satu pemikiran manusia yang kita yakini ini yang kemudian nanti akan menjamin bahwa kita akan masuk surga. Gitu. Tapi itu semua adalah kembali manusianya sendiri lagi ya. Betul. Iya, betul. Hak prerogatif ketua. Jadi ada 50-50 nih. Nah itu kan sebenarnya 50-50 itu dibuat untuk memaksa manusia untuk lu harus hidup baik gitu loh. Iya. Kalau lu nggak mau celaka nantinya lu baik. Jadi itu dia perbincangan mereka, teman-teman. Saya kurang tahu kenapa akhir-akhir ini di kalangan saudara-saudara kita yang muslim, mereka menjadikan kekristenan itu sebagai bahan perbincangan. Nah, Denny Sumargo ini saya lihat beritanya, informasinya dia merupakan seorang mualaf. Dia sudah meninggalkan kekristenan. Nah, teman-teman, saya kurang tahu ya kenapa akhir-akhir ini memang benar-benar sekali bahwa Kristen itu menjadi bahan perbincangan dan juga Alkitabnya. Bahkan ayat-ayat kitab suci Kristen itu menjadi bahan perbincangan di mana-mana, bahan diskusi di mana-mana, bahan perdebatan di mana-mana. Ada apa dengan Kristen? Dari situ harusnya timbul dan muncul pertanyaan bagi kita. Ada apa dengan Kristen? Nah, jadi teman-teman, bagi yang mau membuka hati, membuka pikirannya, pasti akan dia cari tahu ada apa dengan Kristen. Banyak kok agama yang lain selain Kristen. Banyak, ada berapa agama di negara kita ini? Sekitar 5 agama yang sudah sah di negara kita ini. Tetapi hanya satu yang menjadi bahan perbincangan, yaitu Kristen. Kenapa agama-agama yang lain tidak menjadi perbincangan di mana-mana? Bahkan Kristen ini sudah mendunia. Kekristenan sudah mendunia untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan.
Nah, jadi teman-teman, saya mau kasih contoh bahwa kalau kita melihat orang bodoh, maka kita tidak perlu mengatakan dia bodoh. Kenapa? Karena kita udah tahu dia bodoh. Atau misalnya kita melihat orang gila, maka kita tidak perlu berbincangkan di mana-mana bahwa dia gila. Karena kita udah tahu memang dia gila. Nah, justru orang yang pintar itu kadang-kadang kita mengatakan dia bodoh. Nah, justru orang yang waras itu kadang-kadang kita mengatakan dia gila. Biasanya manusia begitu. Nah, demikian agama Kristen. Kenapa agama Kristen menjadi bahan perbincangan di mana-mana? Apakah mungkin karena agama Kristen satu-satunya agama yang benar? Kenapa dikatakan sebagai agama yang benar? Sekalipun Kristen itu bukan sebuah agama ya, tetapi dalam pandangan kita masuk ke dalam pandangan agama-agama lain, melihat Kristen itu menjadi sebuah agama. Nah, kenapa jadi perbincangan agama Kristen ini? Apakah ada sesuatu yang benar di dalamnya? Sudah jelas bahwa Yesus ada di dalam kekristenan, dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, sudah jelas. Jadi yang kedua, ketika Dennis Sumargo dia berkata bahwa tidak ada keselamatan atau tidak ada jaminan, ya, bukan tidak ada keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan di dalam kekristenan. Kalau kita masuk Kristen, kita harus mengikut Yesus sebagai jalan itu. Kita ikuti jalannya, kita perbaiki hidup kita, dan itu pun 50-50 untuk bisa masuk surga katanya. Tidak ada jaminan. Dan kemudian pesulap merah merespon bahwa iya, memang kalau 50-50 itu berarti manusia disuruh untuk berusaha menjadi baik supaya jangan celaka nanti. Nah, teman-teman, apakah benar tidak ada jaminan keselamatan di dalam kekristenan? Apakah kita perlu berbuat baik untuk mendapatkan surga itu atau mendapatkan keselamatan itu? Seperti apa yang dikatakan firman teman-teman, saya memulai dulu mengenai apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Sekali lagi Roma 3 ayat 10 sampai 12. Dikatakan di situ, tidak ada yang benar. Perhatikan teman-teman ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Artinya manusia semua bodoh. Bodohnya dalam pengertian tidak mengenal Allah. Nah, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Itu kata firman Tuhan sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Berbuat baik dalam pandangan Allah, berbuat baik itu secara sempurna. Tidak ada. Kita kembali kepada kisah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan mereka dan mereka masih belum melakukan dosa. Dan Allah memberikan satu larangan di dalam taman itu. Larangan itu tujuannya apa? Supaya Adam dan Hawa taat pada firman yang telah disampaikan Allah kepada mereka. Nah, jadi kalau misalnya Adam dan Hawa taat pada firman itu, maka dalam pandangan Allah itu merupakan sebuah kebaikan bagi mereka. Itu sebuah kebaikan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi ada tetapinya. Tetapi ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Adam, jangan engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu,
tetapi ternyata Adam dan Hawa tidak mau taat. Nah, jadi sebenarnya ketika terjadi dialog antara Hawa dengan iblis, sebenarnya ada usaha bagi mereka untuk berbuat baik, tetapi ternyata tidak bisa menahan godaan iblis itu. Nah, jadi mulai dari situlah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan sampai generasi seterusnya, sampai para nabi-nabi, makin merajalelalah dosa itu. Nah, jadi apa yang dikatakan Paulus itu benar, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang benar. Kalau misalnya tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, maka siapakah yang masuk ke dalam surga itu? Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang berakal budi. Oleh karena itu teman-teman, karena manusia tidak bisa berbuat baik secara sempurna seperti apa yang Tuhan harapkan, oleh karena itu Tuhan perlu datang untuk menolong manusia. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menyempurnakan, untuk melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan itu secara sempurna. Dia mewakili manusia itu supaya manusia itu tidak binasa. Dan kita lihat sampai kepada bangsa Israel pun. Bangsa Israel merupakan bangsa yang tegar tengkuk. Jatuh ke dalam dosa, bangun lagi jatuh ke dalam dosa. Itu artinya bahwa mereka juga tidak berakal budi. Mereka juga tidak benar. Benar apa yang dikatakan Tuhan, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka ada solusi sendiri dari Tuhan. Ada jalan keluarnya dari Tuhan. Nah, bukan kita yang membuat jalan untuk masuk ke surga, tetapi caranya Tuhan untuk membuat manusia masuk surga. Bagaimana caranya Tuhan? Yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena kalau kita lihat dulu zaman para nabi, kalau bangsa Israel melakukan dosa atau ada seseorang melakukan dosa, pasti dia membawa satu ekor binatang untuk menjadi penggantinya. Sebab kalau tidak ada korban pengganti nyawanya, maka nyawanya lah yang dihukum. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Dan korban yang ada dalam perjanjian lama itu adalah merupakan gambaran yang sesungguhnya. Gambaran korban yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita perlu dibenarkan oleh Tuhan supaya diselamatkan, supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana cara Tuhan membenarkan kita? Mari kita cek. Disinilah kepastiannya. Bagaimana Tuhan membenarkan kita? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Di sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita yang tidak benar ini, karena kita yang tidak berakal budi ini, karena kita yang tidak mau mencari Allah ini. Nah, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa kita dibenarkan? Karena memang dari dulu manusia ini tidak benar. Paham ya? Karena manusia dari dulu tidak benar. Oleh sebab itu Yesus datang menggantikan kita dari hukuman dosa itu. Nah, oleh karena itu setelah kita dibenarkan, otomatis kita akan mendapat keselamatan itu. Dan seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu berbuat baik. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pekerjaan Tuhan. Itu karya Tuhan
lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi sudah jelas di sini bahwa tidak ada sama sekali usaha manusia di sini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Yohanes 10 ayat 28. Di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sudah jelas firman itu ada kepastian ya, bahwa pasti mereka tidak binasa. Jadi salah besar kalau Denny Sumargo mengatakan tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Ini sudah jelas ada kepastian. Tidak ada yang namanya 50-50. Ayat Alkitab manapun tidak ada yang berbicara 50-50 masuk surga. Nah, kalau neraka, neraka aja. Kalau surga, surga aja. Seperti yang dikatakan Paulus, jangankan ribuan dosa kita lakukan, satu dosa aja kita lakukan, itu upahnya maut. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi tidak ada istilahnya dosa kecil, dosa besar. Dosa dalam hati kita aja, dalam pikiran kita aja, itu sudah cukup membuat kita masuk ke dalam neraka. Sama halnya seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Berapa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden? Baru satu, hanya memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Tetapi itu sudah cukup membuat mereka terusir dari Taman Eden itu. Belum dua, belum tiga dosa mereka, baru satu. Tetapi itu sudah cukup membuat mereka tidak bisa layak lagi menghuni taman itu. Diusir dari taman itu. Hanya karena satu dosa yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita bicara kehidupan kita sekarang ini, yang mungkin bukan 1, 2, 3 dosa lagi yang kita lakukan, tidak terhitung. Oleh karena itu pasti manusia tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Makanya kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan janji Yesus di situ sudah jelas. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang berbuat baik, bukan setiap orang yang berusaha, tetapi setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang kaya, setiap orang yang punya jabatan, bukan setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di ayat itu pun tidak ada yang namanya 50-50 masuk surga. Itu sudah jelas pasti memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu sudah clear teman-teman, sudah jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan bukan hanya ayat-ayat yang sudah saya bacakan ini mengenai kepastian atau jaminan keselamatan di dalam kekristenan. Ada ratusan ayat dalam Alkitab yang menjamin keselamatan, menjamin pengikut Kristus akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus sendiri kok sudah menyediakan tempat. Apa kata Yesus? Aku pergi untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat. Dan jalan untuk sampai ke tempat itu, akulah jalannya, kata Yesus. Tidak ada yang namanya 50-50. Kalau Yesus aja sudah mengorbankan hidupnya dengan sempurna, seluruh jiwanya, nyawanya dikorbankan untuk kita, masa keselamatan masih 50-50? Ya kan? Nah, jadi sudah jelas Yesus itu mengorbankan dirinya bukan 50-50, teman-teman ya. Jadi Yesus itu mengorbankan hidupnya di atas kayu salib itu secara keseluruhan. Nah, Dia yang menjadi pengganti kita dari hukuman dosa itu. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi dalam suratnya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus, maka otomatis kita akan mendapat keselamatan itu. Kenapa kita dibenarkan? Sekali lagi, karena kita memang manusia ini tidak benar, tidak baik. Nah, tidak berakal budi, tidak mau mencari Allah. Jadi itulah sebabnya Yesus untuk memulihkan hubungan itu antara manusia
dengan Allah, maka perlu pengorbanan. Dari mana awalnya terputus hubungan manusia itu dengan Allah? Itu dari Adam dan Hawa itu. Mati secara rohani. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam kekristenan itu sudah pasti, sudah ada jaminan, tidak ada yang 50-50. Nah, Denny Sumargo tadi sudah sempat menyinggung mengenai agama Muslim atau ajaran yang diriwayatkan dalam hadis. Nah, itu terserah. Mau ada jaminan, mau tidak, itu nggak ada urusan dengan Kristen menurut saya. Kristen itu sudah deal, sudah jelas, dan ayat-ayatnya pun sudah clear semua. Ada jaminan dan ada kepastian. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.